kita hari ini mau ke toko kain. Ya, gue mau bikinin lo baju lo kan deket-deket lo ke orang kampung, ya kan, baju lo tuh nggak elegan, lo deket sama artis papan atas harus yang heboh, ya kan, gue kasih kain kapan lo yang pas, ya, dekil banget lo baju lo lihat Gun, baju murahan lo lihat lo, coba buka, coba lihat nggak lihat gue belakangnya, tuh, apaan, coba lihat, masa mereknya baju merek Mahmud. Yang bagus dong. Nah, mana lihat? Kong Jaing. Jangan pada so cantik, masuk TV. Ya udah, ayo cepetan kita beli kain. Ada jelek-jelek banget, muka lu dekil-dekil banget. Orang tuh kelihatan dari kepribadiannya, orang kelihatan dari dandanannya. Kalau orang lihat gue begini, wah Olga si orang kaya tuh. Coba kalau lo bertiga, jalan bertiga, wah gembel-gembel lagi ngumpul. Itu, ya kan? Ayo ikut gue. Udah pernah naik mobil nggak sebelumnya? Udah pernah naik mobil belum? Ketahuan. Muka lo orang miskin. Udah pernah naik? Udah pernah? Kenapa lo ketahuan gue? Kurang ajar lo ngetawain gue lo. Emang gue badut? Udah pernah naik mobil belum? Ayo naik mobil. Datang sih. Udah naik mobil belum? Mobil apa? Udah pernah naik mobil? Mobil sebelum pesawat udah. Mobil belum pesawat udah. Aduh. Makan lo biu nama orang. Oke yuk, gue gak mau terlalu banyak lama, panas nih. Mataharinya kenceng banget, gak ada diskon mataharinya. Ayo deh. Ayo kita berangkat, kita cari kain buat mereka bertiga. Kan gue dandanin. Masa jalan sama artis dandanan dekil. Alam raya. Alhamdulillah nyampe juga. Bukan nih. Keagungan rumput ilalang. Aduh, ya Allah. Bagus amat. Bagus amat lu, Siapa lu? Tidur-tiduran lu, gaya lu kayak orang kaya lu. Gembel aja bertingkah lu. Udah nyampe. Emang lu supir angkot ngelaudin lu? Udah milih dulu. Bahan kain, ini bukan bahan bangunan ya. Bahan kain, bukan bahan bangunan. Ntar lupa lagi cari dulu Pak. Berapaan Pak ini Pak biasa Pak? Lu cari bahan jangan yang warna pink dong. Lu kan cowok, emang lu pink kan malu. Lu cari yang warnanya cerah. Ijo. Keren ini. Keren. Keren malam apa keren siang? Keren. Oh, keren. Cus. Udah. Hah? Cerah. Wah, ini cerah. Cerah di bawah. Warna hitam berarti gelap. Masa lu bilang warna cerah? Warna cerah-cerah tuh kayak misalkan merah, oranye. Masa hitam di warna cerah? Lu kalau pakai hitam gini jadi kayak wajik tuh. Pak, coba dong Pak, berapa nih Pak? Mana yang udah itu mana? Mana itu? Kayak itu mana yang mau dibeli? Tuh. Nih Pak, sekali hitungannya berapa meter sih Pak? 8.000. Mahal amat. 3.000 deh. 3.000. Nawar boleh Pak, namanya nggak pembeli. Ya udah, ntar lo pilih dulu. Habis pilih, nanya-nanya berapa harganya, habis itu gak usah jadi beli. Nanya dong. Saya mau ngecek dulu ya Pak ya. Boleh Pak ya? Iya. Bapak yang punyanya atau Bapak yang cuma karyawan? Udah, saya lagi ngayangin soalnya. Oh, sombong. Karyawan sih dari tampangnya nggak punya dia beginian. Kelihatan ketahuan ya. Kelihatan pada dari muka-mukanya model-model rumah gubuk gitu. Bombongin aja. Sini. Sebentar mau dicek dulu bahannya.
Diam loh. Nah. Nah. Ini berapa nih Pak kira-kira segini bahan nih? Hah? Udah gunting. Hah? Enggak apa biarin. Kan orang kaya. Orang kaya tenang. Catatan si Olga si orang kaya tenang aja. Nah. Ayo. Tukang jahit yang bagus di mana Pak? Kalau daerah sini. Di belakang. Oke, makasih ya Pak ya. Hah? Sindang katanya sindang. Di sebelah situ. Katanya udah sindang. Iwan adalah seorang laki-laki yang sehari-harinya bekerja sebagai penjahit. Yang menjadi luar biasa adalah ia bekerja hanya menggunakan satu kaki. Kecelakaan kerja yang dialaminya dahulu membuat Kang Iwan harus ikhlas menjalankan hidupnya tanpa sepasang kaki yang sempurna. Namun hidup cacat tak membuat ia berputus asa. Aduh, Bapak kelihatannya anak gaul ya, Pak. Rambut Bapak pakai dicat-cat segala. Uban itu uban. Uban ya. Pak umurnya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Nah, kurang-kurang dikit 60 lah. 60, masih ganteng Bapak. Istri masih ada Pak? Mau nambah lagi enggak? Ya Allah, nambah lagi. Kerjanya aja cuma tukang jahit Pak. Yang muda untuk ngurusin usahanya. Oh gitu. Mau jadi karyawan. Jadi kawinin dulu jadi karyawan itu. Si Bapak bisa. Lah gigi tinggal 3 Pak. Itu baru nunggu. Coba senyum ke Olga Pak. Ya, coba senyum Pak. Puasa Pak? Bulannya puasa. Bulan puasa, Bapak nggak puasa? Udah tua, bukannya cari pahala, cari dosa aja. Mau kawin lagi, puasa kagak. Gimana mau kaya hidup aja berbelangsak. Jangan pindah orang mencari dosa. Hah? Ada sebabnya maka orang nggak puasa itu. Kenapa nggak puasa? Lagi dapet? Allah tidak pernah menjolimi umatnya. Coba dari niat, saya puasa karena Allah. Penyakit tidak akan dikasih nanti. Alasan aja. Karyawan ada berapa nih Kong? Hah? Ada 2. Karyawan ada 2. Mana? Nih. Siapa namanya Pak? Namanya Ini kakinya nggak ada satu. Loh kok kaki nggak ada jadi tukang jahit? Kamu capek nanti, sini duduk dulu. Siapa namanya? Iwan mas. Namanya Iwan. Iwan tinggal di mana? Saya tinggal di Garut. Oh tinggal di Garut. Orang tua? Orang tua ya semuanya di Garut sama. Semua di Garut. Jadi kamu di sini sendirian? Tinggal sama bapak itu? Ya, Oh, udah berapa lama kerja di sini? ya jalan 2 tahunan. 2 tahunan. Oh, maaf sebelumnya kalau boleh tahu, kenapa ya? Kok nggak ada kaki kirinya? Waktu itu kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Iya. Terus pabrik apa? Pabrik aren. Sabun. Sabu aren. Oh sabu. Oke. Saya kecelakaan. Naik motor. Ditabrak dari belakang.
aku ngeri liatnya. Maaf ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oh, tapi itu Mas, itu yang membuat saya bangga sama orang-orang yang seperti Mas. Mas tetap mau bekerja, tidak hanya untuk meminta ya tangan di bawah, ya. Saya senang begitu Mas. Mas belum punya istri? Sudah. Udah. Kalau boleh tahu Mas, apa sih Mas keinginan Mas? Saya pengen punya kaki lagi gitu. Pengen punya apa? Pengen punya kaki lagi. Pengen punya kaki lagi. Ya. Mau Mas kalau misalkan pakai kaki palsu walaupun nggak asli Mas? Iya mau lah. Kalau untuk punya kaki asli lagi, maaf Mas, kemungkinan besar kan belum tahu ya Mas ya, dapat apa enggak, tapi nggak tahu kan. Kalau Allah mau izinin, ya, insya Allah pasti itu ada. Tapi kalau misalkan dipakai kaki palsu mau Mas? Mau. Capek nggak Mas jalan seperti ini? Iya capek banget gitu. Olga mengajak Kang Iwan ke sebuah tempat yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh Kang Iwan. Kang Iwan kembali berbagi kisah dengan Olga. Oke, buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, semoga siang hari ini siang yang menyenangkan. Jadi hari ini Olga akan membawa sahabat saya, saudara saya, teman saya, ya. Olga akan mengukur berapa panjang kakinya dari teman saya ini. Siapa Mas? Maaf Mas, tadi sama? Iya Iwan, maaf. Dia kan biasa mengukur badan orang, ya kan tangan orang, kaki orang. Tapi sekarang giliran Mas Iwan yang akan saya ukur kakinya. Kalau boleh tahu Mas, apa sih Mas yang membuat Mas sedih kalau Mas lagi berdoa sama Allah, lagi sholat, ya kan? Yang waktunya pas sedihnya lagi itu pas di waktu sholat, itu nggak punya waktu sholat aja gitu. Jadi sholat kan biasanya berdiri, ini enggak gitu. Jadi saya ingin sempurna lagi. Itu yang membuat Mas terharu gitu ya. Anak istri gimana Mas lihat keadaan Mas Iwan seperti ini? Ya kalau istri saya sih emang menangis, tapi kalau anak saya kan lagi pada kecil-kecil. Saya dua, yang satunya lagi yang pertama kurang lebih 3 bulan, 3 tahunan. Nah yang terakhir sekitar setahun 6 bulan. Jadi anak-anak ngerti banget. Apa waktu itu perasaan Mas Iwan setelah ketabrak tiba-tiba, maaf Mas,
kakinya langsung putus begitu, atau mungkin sempat ke rumah sakit dulu dan akhirnya diamputasi, atau memang ketabrak langsung putus, Mas? Waktu itu kan pernah dibawa ke rumah sakit, dibawa kan ke alternatif, nggak sanggup. Anda dibawa ke sini. Ya, bukan pada bang. Nah, waktu sedihnya lagi gitu, pas di rumah sakit, udah pada ada hewan-hewan gitu lah, ya semacam makan. Maksudnya di kaki Mas sudah ada ulat-ulat gitu, Mas? Iya, akhirnya rambutnya kan segini, ya, dadanya udah ini kan, Udah dikerubutin ulat. iya. Maaf Mas, udah membusuk juga gitu. Itu yang buat. Mas pengen punya kaki lagi. Ingin gitu, tapi tidak seperti dulu lagi. Pengen seperti dulu lagi, bisa jalan seperti kayak orang-orang. Ya, Mas pernah ngerasa capek? Bukannya pernah lagi, malah tambah capek. Udah capek. ya, Pernah Mas putus asa? Mas ngerasa bahwa ya Allah, aku udah tidak punya satu kaki lagi. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku diambil nyawaku ya Allah daripada aku tersiksa. Pernah ngerasain hal seperti itu Mas? Pernah, pernah. Tapi kan kalau belum ngizinin kita mati misalnya, tapi tetap aja gitu. Ya udah saya jalanin aja apa adanya lah. Bahkan ke istri saya juga udah bicara, saya nggak bisa berbuat apa lagi, saya cuma begini bisanya, gimana gitu, nggak seperti dulu lagi. Sabar ya Mas. Ada yang mau disampaikan Mas buat anak istri di kampung? Udah berapa lama Mas nggak pulang ke kampung? ya kurang lebih 2 minggu ya. 2 bulan. 2 bulan Mas nggak pulang. Ya, Atau mau disampaikan Mas? Mungkin Mas kangen begitu dulu. buat istriku dan anakku. Maafin saya, bukannya saya nggak bisa pulang. Saya kangen banget hidup ke rumah. Semoga kalian tidak malu lagi saya punya kaki. Bapak sayang kalian. Buat Mas Iwan, pokoknya Mas Iwan terus berjuang, lakukan yang terbaik, karena kita hidup di dunia cuma sekali, ya. Pokoknya Mas Iwan bekerja untuk anak sama istri, dan jangan lupa untuk berdoa, ya. Amin ya Allah. Mas Iwan, hari ini pastinya Mas Iwan nggak akan pernah tahu mau dibawa kemana Mas Iwan, ya. Tapi yang pasti semoga Mas Iwan seneng, Olga akan bawa ke salah satu tempat yang membuat Mas Iwan tuh bahagia insya Allah.
nangis, gue gak dibukain. Gue artis, bukain. Ngomong lu. Lu panggil gue jangan bos. Panggil ibu gubernur. Oh iya, ibu gubernur siap. Minggir lo. Kenapa gue dituntun? Pangeran William. Ah, kenapa gue? Pangeran William. Emang gue orang lumpuh. Pak Iwan sini. Nah, buat pemirsa catatan Olga, saya akan bertanya sama Bapak. Dibawa kemana nih Pak? Tahu kagak? Jangan celingak-celinguk kayak orang penaro bom. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Saya bawa Bapak ke tempat bengkel kaki. Emang mobil lo nggak ada bengkelnya? Kaki juga ada bengkelnya Pak? Iya. Waktu itu ya jadi nggak ada. Kesini nggak ada? Sama saya bisa jadi ada Pak. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Ayo Pak, masuk dalam. Dadang. Oh, Dadan. Oke, ini Didin, Dadan, Didin, Dodon. Dudun. Oh, gitu. Lagi ngapain nih? Lagi bikin biasa yang butuh kaki palsu. Iya. Kebetulan saya datang ke sini sama Pak Iwan. Iya. Pak Iwan ini adalah salah satu korban ketabrak. Ketabrak apa Pak kalau boleh tahu? Kucing ya Pak? Oh, ketabrak motor. Oh, iya. Ini gimana caranya supaya bisa didapat kaki palsu? Oh ya bisa, mungkin diukur dulu, kalau bisa diukur dulu. Ukuran mana? Punya ada Mbak. Jadi kalau kaki kan diukur dulu. Oh gitu, duduk deh. Duduk sini Mas Iwan. Pelan-pelan Mas Iwan. Mana Pak itunya Mas, ukurannya? Ini udah lama ini. Udah lama. Udah berapa lama kakinya begini maaf? 7 tahun. Diukur dulu Pak, mana ukurannya Pak? Pak, celana copot. Pak. Ya. Duduk Pak Iwan. Ya. Duduk dulu. Nih. Ini harus dibuka dulu kan ya? Ya, Pak Dadan mukanya sebelah sini biar masuk kamera. Ya kan biar masuk TV. Aduh, pakai selain segala lagi. Sama kan nih? Kaki palsu juga. Maaf Pak, coba lihat. Beneran Pak? Kenapa kalau Bapak? Ketabrak apa Pak? Mobil. Lagi ngapain naik motor? Ya, lagi diem di pinggir pulang kerja. Lagi diem. Bapak pinggir mana? Pinggir tol? Jalan. Pinggir jalan. Kok bisa Pak? Lagi mabuk tuh orangnya Pak? Ya. Orang Bintaro kan. Orang Bintaro. Oh, tapi dia ketemu Bapak? Dia ketemu. Terus dibiayain semuanya? Udah semuanya udah ditanggung. Udah beres? Udah tanggung? Ya Allah. Ya udah Pak, tetap semangat ya Pak ya. Oh, cakep. Gimana Pak perasaannya, enak pakai kaki palsu? Udah pakai kaki biasa bisa aja. Biasa jalan gitu biasa? Coba. Bisa biasa terus. Oh iya. Coba kayak Bapak juga bisa. Coba Pak. Coba bisa. Ya, oke Pak, tolong ukurin deh Pak. Bapak ukur situ, saya di sini baca koran ya Pak. Biar kayak orang kaya. Artis Olga Syaputra. Dia sekarang ini menjadi nauzubillah min dzalik. Kurang ajar, dibilang almarhum. Lu jangan berajar. Jangan ajar lu. Lu lagi tidur. Berapa Pak ukurannya Pak? Ini kan Pak Iwan ya. Pak Iwan. Pak? Sini sayang, kamu namanya siapa sini? Namanya Adit. Adit berapa Adit? Sini, masuk TV sama Olga sini. Sambil nunggu. Siapa sayang namanya? Adit. Adit kelas berapa? TK, bilang kelas 2. Kelas TK. Ditanya nabok kayak matiri lo. Udah, cepet banget Pak. Ada yang mana saya Pak? Oh ini Pak. Kalau boleh tahu berapa Pak kalau palsu kaki Ini gini? kalau di atas gini, saya biasa buat 1 juta kalau 1 juta 200.
jadi kapan? Kebetulan ada satu di dalam mungkin pas gitu buat Ukurannya bapak disamain coba. ya Sok hati sok hati ambil Pak. Itu bikin sendiri berarti Mas. Oh, hebat pintar Ambil. Pak Dadan puasa? Minum dulu kisah. Lagi sakit panas dingin kayaknya lupa kos kaki. ini kan dibikin bisa ditolak. Oh iya Pak, tadi Pak Iwan sempat cerita ke saya, katanya dia menangis kalau lagi pas lagi sholat, karena dia pas lagi sujud ya Pak ya, katanya dia udah nggak bisa lagi, jadi dia duduk Pak, itu obat sedih. Nah mudah-mudahan ini bisa ngebantu Bapak. Saya dulu kan pernah beli dari Solo, nggak bisa pakai sholat juga, sila juga nggak bisa, tapi ini buatan saya bisa. Bisa, Naik sepeda juga bisa. naik sepeda bisa, lari kenceng bisa. Coba Bapak balapan sama anjing bareng. Coba dulu ya. Coba dulu, coba. Saya bantuin. Ini adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan oleh Kang Iwan. Untuk pertama kalinya, ia menggunakan kaki palsu dan belajar berjalan dengan menggunakan kaki palsu pemberian Olga dan juga Tip. Seneng nggak Mas Iwan? Alhamdulillah Mas. Udah kelegaan sekarang. Mas ini jalannya gini Mas. Oh, udah baru maju ya. Gini udah baru maju gini. Begitu sedikit itu udah maju tuh. Dicontohin Mas, coba. Coba Mas, coba ajarin. Pelan-pelan. Harus pakai tongkat dulu. Coba, latihan dulu pakai tongkat. Maaf Mas, maaf. Ini bangkunya nih, ditaruh di DPR nih, banyak pada berdiri ke bangku. Jo. Satu. Dirileksin aja Mas. Nanti kalau misalnya ada kurang sempit, kurang lega, coba Mas, saya pengen lihat Mas jalan dari Jakarta ke Merak, saya pengen lihat. Jauh banget. Jalan aja kalau bisa. Ya. Ayo. Lurus, terus maju Mas, pelan-pelan sayang. Ya, pelan, iya cakep. Bilang ya Mas, ya kalau sakit ya Mas, nanti biar nanti dibikinin lagi. Nah gitu. Baru begini dulu Mas. Tadi Mas Dadan tuh udah rileks ya makanya. Wah. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Baru maju. Itu lurus dulu baru maju. Udah lurus baru maju. Ringan. Mumpung bini lo di kampung. Nah, pelan. Pelan. Cakep. Ya. Udah Mas? Mau coba nggak?
Mas. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Iya. Maju aja, maju, Ya. Mas, maju, Mas, sedikit, Mas. Coba. Maju, baru maju. Nah, gitu. Ini baru maju, Mas. Udah lurus baru maju maksudnya. Diam dulu, coba maju, Mas maju, maju. Ya, angkat dikit, diam dulu, lurusin dulu itu kakinya. Oke. Iya, pinter, cakep, maju. Nah, untuk untuk sementara kayak gitu dulu, Mas. Ya, oke. Coba maju, coba maju. Kanan, kiri, lurus dulu. Jangan lurus, Mas. Dikit aja dikit. Baru maju sekarang. Maju. Lurusin. Oke. Nah, Ya. 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 Terus baru maju. Ya, gitu terus. Ya. Pokoknya untuk sementara ini mudah-mudahan ini bisa nyaman nanti ya. Tapi lama-lama ntar nyaman juga ya. Iya, belum terbiasa mungkin. Ya, pegang dulu Mas Iwan. Ini belum adaptasi deh. Ya. Tak mungkin di sininya kali ya, di pas di sini mungkin kena bahan itu sakit kali ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Pelan. Duduk bangku. Duduk bangku. Ini gitarnya Mas, main gitar deh. Biar tenang. Oh, peringatan. Udah nggak apa-apa, pakai tangan gua aja biar berkah. Amin ya Allah. Yap. Gimana Mas perasaannya Mas hari ini Mas? Alhamdulillah ya, lu kayak hari ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Hah? Seneng Mas? Senang. Terima kasih Yap. kepada Mas. Terima kasih banyak. Dari ini Terima senang. kasih, Mas. Dia bahagia dia. Biar nggak capek Mas. Mas kan selama ini kalau jalan kan lompat-lompatan, ya. Jadi kalau Mas pakai kaki palsu ini, mudah-mudahan Mas bisa enak jalannya. Coba, kan tadi Mas sempet ngomong katanya kalau lagi sholat nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Nah, kita tes. Mau nggak Mas? Ke musola? Ya, Mas. Makasih banyak ya. Berapa tadi Mas? 1.200.000. Nggak bisa 1,5. Tunggu sebentar. Bentar ya Pak. 1.200.000. Adit. Mana di sini sama keluarga? Masuk TV ini. Kalau bayar sama Adit. Sini. Yang benar dong Dit. Makasih Adit. Keinginan terbesar Kang Iwan adalah ia ingin bersujud di hadapan Ilahi dengan sempurna. Semoga kaki palsu Kang Iwan bisa menyempurnakan ibadah sholat Kang Iwan.
Buat pemirsa catatan si Olga, hidup adalah perjuangan. Kalau orang tidak mau berjuang, lebih baik tidak usah hidup. Pokoknya buat Mas Iwan, semangat terus jalani hidup ini. Apapun yang terjadi, hidup cuma sekali. Pokoknya harus semangat. Olga selalu berdoa semoga yang terbaik buat Mas Iwan dan juga buat pemirsa catatan Olga siang hari ini. Sekali lagi nggak ada bosan-bosannya. Saya Olga Saputra. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah siang hari ini memberikan energi yang positif, memberikan kebahagiaan buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk menyerah dan bergantung pada orang lain. Tuhan tak akan menutup mata untuk hambanya yang mau berusaha.